Ya, implementasinya adalah sejak Syawal ini sampai dengan Zulqa'dah itu. Mampukah kita menerjemahkan apa yang sudah kita dapatkan pengetahuannya di bulan Ramadan sebulan penonton. Dan mudah-mudahan kita jamaah lembaga masyarakat Darussalam ini mampu dalam itu. Selanjutnya hadirin berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini sehubungan dengan musibah yang menimpa salah seorang saudara kita ini, Bapak Mirsa, kami melihat beruntung sekali beliau ini. Baru saja beliau ditinggalkan oleh beliau yang tercinta. Ini juga dilanjutkan dengan meninggalnya orang tua beliau. Nanti betul. Nanti yang sebelah lo nanti berapa kali? Maka konsentrasinya yang macam ahli Pak misalnya. Yang kedua bukan meningkat aja. Meningkat, Pak. Meningkat. Jadi hadirin yang berbahagia, karena beruntung ini menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa malaikat anak gue dari rumahnya? Nah, bahkan ketiga, bahkan di dua bentuk, bahkan dua-dua. Jadi seolah memang sudah kita tertulis takdir itu tidak bisa kita elakkan sedikit. Nama itu dikumul namanya maupun walaupun fi burujin musyayyadah. Jadi maut itu akan mendatangi kita itu walaupun kita berada dalam ketinggian yang kuat. Dalam ayat yang lain, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah maut yang kamu lari padanya itu senantiasa akan mendapatkan kamu dimanapun kamu berada. Jadi kita hanya taklum, kita kefe, mesti mesti krek pun nanti, mesti angin tu, mesti parkok ni ni, yang firqo. Kita sebungkuh. Nah, yang firqo, yang parkok nah. Jadi bergenap, deteksinya bergenap nyana hana. Jadi benalah perbandingan ini. Jadi ini berbahagia. Memang janji Allah seperti itu. Tidak bisa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Perkataan setiap yang menyawa itu akan merasakan mati itu tidak terfokus kepada manusia saja. Amin juga seperti itu. Segalanya satu akan, kalau Allah bilang berhenti, berhenti. Laut menanti, langit menanti, semua punya bernyawa. Jadi bukan hanya kita. Oleh karenanya di berbahagia, saya teringat sebuah hadis yang sangat populer itu. Saya ingin membacakan itu supaya kita juga mengingat dan mau mengamalkan, memfokuskan diri untuk kita amalkan dalam kehidupan itu. Saya minta Pak Ustaz Iskandar mengingatkan nanti kalau lupa saya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis ini populer sekali, jadi lagu lagi. Ikhtanimu khamsan qabla khamsin. Jagalah waktu yang 5 itu, perkara yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah hayataka qabla mautika. Jagalah hidupmu, hayatmu sebelum datang mati. Hadirin berbahagia, jemaah takziah yang Allah muliakan. Saya ingin kita flashback apa yang kita hidup ini. Itu apa kita hidup? Nah, supaya kita jangan salah ya memaknai hidup itu sendiri. Jadi kalau kita salah dalam memaknai hidup ini, maka sangat susah kita menghadapi yang namanya kematian. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita masing-masing ini, di mana kita sekarang? Apa yang kita lakukan kita sekarang dan kemana kita akan pulang? Ini yang harusnya kita selalu tanya. Di mana kita sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang ini dan kemana kita akan pulang? Saya rasa kalau kita bisa menjawab itu, insyaallah kita akan dapat jalan yang lurus untuk dibimbing oleh Allah SWT. Tadi di mukadimah saya bacakan alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan hidup dan mati seseorang itu adalah tidak lain adalah untuk memuji siapa yang terbaik di antara kita. Jadi yang terbaik itu bukan berada pada ustaz,
pada tengku, pada ulama tidak, belum tentu. Nah, ini bukan seperti itu jawabannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Siti Fatimah, anak beliau sendiri, ananda beliau yang tersayang itu. Ketika itu melihat ayahnya itu duduk seperti menahan lapar sangat. Nah, ini bahasa lapar sangat, ini bahasa Malaysia. Sangat lapar bahasanya. Jadi lapar itu luar biasa lah nampaknya dari wajah beliau yang memang luar biasa menahan, sehingga di perut beliau itu diikat batu, ikat batai Nabi, yang ditunduk, diikat batai. Sehingga oleh ayah Ananda yang tercinta itu Siti Fatimah ini menanyakan, wahai ayah, apa gerangan yang sedang terjadi? Lalu beliau menceritakan, Ananda di rumah tidak ada makanan sehingga saya berpuasa. Sehingga segitukah ya Rasulullah, segitukah yang Anda lakukan wahai ayahku yang tercinta? Apa Anda ini seorang Rasul, seorang Habib Allah, seorang kekasih Allah. Itu Rasulnya sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lelaki mandung lebih dari Tuhan. Bukit Uhud pernah menawarkan diri untuk jadi emas, tapi Rasul menolak. Tidak perlu. Apakah hanya lelaki Tuhan makanan yang lebih oleh Allah? Pasti lebih. Yang lelaki lebih. Apakah hanya lelaki ya Rasulullah, wahai ayah tercinta? Lalu apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai anakku, saya diutus Allah ini bukan untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak makanan, tidak. Saya diutus Allah ini untuk menyembah Allah dan untuk mengajak jamaah itu untuk supaya mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja lu kan ya pakai orang ya belum saya belum hana. Ya aku kaya hana. Tugas lu untuk mengajak orang, saya sendiri dulu menyembah Allah dan juga mengajak orang. Ya, mengajak orang untuk menyembah, taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan saya kemarin, itu tujuan saya diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi begitu saya diutus ini bukan untuk mencari keenakan di dunia, tidak. Enak itu sudah nanti disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ketika kita meninggal menghadap Allah, kita mendapatkan surganya nanti. Nah, hari ini berbahagia kalau kita berkiblat kepada pandangan Nabi kita yang mulia ini. Kita sudah pahami itu sesungguhnya. Kehadiran kita ini, tidak eksistensi kita ini di dunia kita ini sebenarnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita untuk mengabdi dan mengabdi saja. Tidak ada lain. Bukan kerja kita yang lain. Kalaupun kita punya harta itu harus bisa menunjang kita untuk bertemu Allah dengan baik. Kalaupun kita punya kedudukan itu pun juga harus bisa mengantarkan kita bertemu Allah dengan baik. Kalaupun kita punya umur panjang, maka umur panjang itu pun harus bisa kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Itu sebenarnya. Jadi kan lagi udip kameng, ilang udip kameng. Baju. Kalau menurut bahasa kampung itu semua, life is from the hand to the mouth. Hidup dari tangan ke mulut. Alias baju makanan tu, baju yang menang lah. Hidup dari tangan ke mulut. Baju pun tidak urusan bagian Jawa Tengah saja. Anda fikir Jawa lain. Ini dengan pikiran kita masih berbahagia. Maka ni menyetubi di rumahnya dia fikir-fikir juga kedua. Ini naruh duduk. Nyono. Tapi mungkin jamaah Darussalam mana dia. Anak mandu katanya. Nah, betul. Jadi kita bukan hidup untuk makan untuk hidup. Ini bedanya. Bukan hidup untuk makan untuk hidup. Seperti Rasul lakukan. Dua rumah ada makan, ya Aisyah, ya Humairah ada makanan, tidak ada. Alhamdulillah saya puasa. Seperti itu. Ini ada kawan rumah, ada makanan, karena alhamdulillah puasa. Makanya puasa sunat, menyambung hana tani, malam hana tani, bongong tani. Asal kalau kenong dua piring. Syaratnya yang mentong. Kalau lupa tumuhoronya mentong puasa. Saya kan dari pagi belum makan dan minum. Beda dengan puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan yang hana tani malam, hana puasa aja. Nah, jadi kita ingat, ini puasa sunat, apakah Senin Kamis, Ayyamul Bait misalnya, ataupun puasa Daud dan Daud misalnya. Saya kan asah ada baju makanan bongong, dua tani uklap jenis puasa sah itu. Nabi menang, gua dakwah hana makanan. Katanya nama makanan Aisyah, ya merah hana. Tapi lah puasa entah.
Nyan ge tengok dia tahu juga ge. Coba train itu. Nyan ke dah ada berkeriu. Takut banci-banci ke dah. Atri dia orang aku. Jadi begitulah Rasulullah kita. Artinya apa? Hidup ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mana kerja lain dia sebenarnya? Saya kerja, bawa rezeki baju, rezekinya untuk menunjang ibadah tanyo. Maksudnya lagi ya. Jadi dia mana tu, dia tahu tengok begitu apa namanya, pulang kita menghadap Allah, kasih siap tanyo. Begitu takdir datang, ajal menjemput, kita dah siap. Marabuka, dah siap. Allah Rabbi. Tuhan dan Allah, anak lawan. Tolong mereka. Tolong mereka. Nama mereka liyo oleh Nabi le. Itu namun cerita riwayat ada sahabat Nabi tabi'in, kalau saya nggak silap di kalangan tabi'in itu pernah didatangi oleh malaikat. Bija malaikat dia conyong. Pujuan karet ya dong. Conyong don, kupurusan aja conyong don. Nah, pertanyaan. Ada tabi'in seperti itu berani menantang malaikat mau untuk jawabnya. Saking hebatnya kemudiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tadi dalam satu kesempatan saya pernah menyampaikan siapa lebih hebat kita dengan malaikat. Tentu jawabannya malaikat, kawan. Betul, tidak ada salah. Cuma harus kita ingat malaikat itu makhluk yang tidak punya pilihan, monoton, tidak punya alternatif. Kita nyonyo malaikat hanya lebih nafsu. Nabi nafsu malaikat. Anak kan? Akal nabi. Kita nyonyo nafsu. Nah, akal lebih cik. Jadi malaikatnya, nama malaikat katakan contoh lembaga malaikat Israfil. Pun juga malaikat Israfil. Bangordi. Mani sangkakala. Nyu kan sangkakala anak malaikat Israfilnya lagi oposisi kainu. Lagi oposisi no. Mau cerita dalam kitab lagi kata dong. Sejak gugugat dengan lain Allah dari pun sejak tun sanya mun sampai Tuhan lagi kamu dong. Hana bergerak meno, anak duduk bid'at. Nyohek bodoh sia. Hana terkejut pitan. Lagi perut hana jerit hana. Anda baju buku. Hana baju buku mana layak sunallah. Wa yaf'alu ma tu'maru. Jadi malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak pernah membantah perintah Allah. Jadi malaikat itu imannya tetap dia stabil, tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Beda kita manusianya lebih akai, lebih nafsu. Jadi waktu akainya itu yang lebih hebat daripada malaikat. Amat iman dia bertambah. Yazid, tambah ayu. Yang malaikat berruku entah, hana berapa. Hana gitu kita, hana tayat. Nah malaikat menjunjung aras Allah begitu aja kerjanya, itu aja, nggak ada yang lain. Tapi kita tamu baca doa bapak misal, tahu ini tak ada berdahulu, berceramah nih, tambahlah imannya, musuh aneh. Nah ini contoh barang tadi kan. Kata mahalam tahu rumah, tak laksanakan kewajiban pada istri, tambahlah. Kewajiban beristri maksudnya piring macam-macam terang piring tambah sabu kan kewajiban beristri istri maksudnya. Nah jadi itu tambah terus. Makanya ada yang perlu saya ingatkan satu lagi yaitu binatang. Nah yang lebih parah. Pertanyaannya siapa lebih hina kita dengan binatang? Belum tentu kita lebih mulia daripada binatang. Bisa jadi kita lebih hina daripada binatang. Sama dengan binatang itu yang empat kaki. Kenapa? Kalau nafsu kita di depan. Kalau nafsu di depan, akal di belakang, maka kita lebih hina daripada binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Yohan Batin membaca surat Al-A'raf ayat 176. Jangan salah dia tuliskan. Al-A'raf 176. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Yang bacaan dia. Yang bacanya kira ingat sadar kadang-kadang. Buat Tuhan. Singgoh di akhirat penuh neraka jahanamnya dengan manusia dan jin. Dengan jin dan manusia. Penuh neraka jahanamnya. Bahkan penuh lahum qulubun la yafqahuna biha.
Awaknya lebih hati di Tuhan, tapi anda pernah merasa. Anda merasa Tuhan, mantung 25 tahun, padahal 82. Pun maksudnya, anda pernah sembahyang, untuk memuji aslinya nanti. Padahal tinggal kita sampai muji sampai musalah, tapi anda itu. Padahal umur ke 85, mantung merasa roti 28. Anda merasa hatinya. Apalagi walaupun azan diberikan kuping tapi tidak pernah mendengar. Ingatkan, berpegang tapi hanya jumpa. Walaupun ayunun lebih mata tapi anda pernah ingin. Udah mati dah ada yang nyempak misal dua pohon. Kalau kembali kepada hal. Tapi anda teringat yang anda ini yang tengok pak misal. Tampil mau pak misal mau dulu. Mungkin saja mereka mendengar. Tidak mau dulu. Bisa jadi. Tapi tidak pernah tanya apa. Kalau pensiun ya Pak? Kalau pensiun. Nah, nanti nyanyian. Nanti kan mungkin upload video nekat nekat itu dawah anakku. Jadi walaupun ayun la yasma'una biha, tapi diberikan kuping enggak juga mendengar, diberikan mata enggak melihat, perlu bukan Tuhan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan. Balhum abdal, lebih hina daripada hewan. Wa ulaika humul ghafilun, ditambah dalam Tuhan termasuk orang-orang yang rugi di hari akhirat nanti itu. Pada kenelo lagi binatang, burung bahkan lebih hina daripada binatang, termasuk orang yang rugi. Musuh katanya urun pak yoge, kah lagi kambing tu. Mantungnya contoh kambing. Tapi intinya dah kini bawah kambing pun contoh. Anak contoh ni. Double kambing katanya. Double kambing sama aja double kambing. Jadi beda bergaharuan tu. Makanya posisi manusia itu di antara malaikat dan binatang. Kalau dia menggunakan akal sehat, maka dia insya-Allah dia bersih, jadi lebih mulia daripada malaikat lagi. Tetapi kalau akal yang tidak digunakan nak sudi depan, maka lebih hina daripada binatang. Bahkan masuk orang-orang yang rugi. Makanya dia pergunakan hayatnya, udipnya sebelum datang mati. Untuk apa udip? Itulah untuk beramal dan beramal, menambah kebajikan kita. Dan ini yang berbahaya. Mudah-mudahan makanya kepada Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah dengan kita mengingat kematian itu menjadi pelajaran. Hai pelajaran saya dia tahu pula kat saya mamanya pun betul itu semayang, pernah sedekah, nak pernah berinfak, nak pernah buat hukum, nak pernah berjanji. Jadi kita pertanyakan itu selalu baik ketika mati atau ketika sakaratul maut, kai pasang ibu 18 go kai mati baru teringat. Kita kemudian pegang, makanya pegang dalam hadisnya sehataka, ingat sehatmu ketika sebelum datang sakitmu. Jangan teringat yang sakit. Watak tengah sakit, pajan tengah sehat, yang watak tengah sakit. Kalau kami yang mau sakit, kamu untuk menawan, tunti 18 euro, pulang. Film siapa yang berjolek? Mulai pegahnya nyoron, tak kopi. Jadi berapa mati aku? Kamu popeng loh. Kamu popeng. Jadi belengan, hari berbahagia. Hadisnya memang kalian kata Rasul sudah begitu lengkap memberikan contoh. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Kemudian lapang sebelum sempit. Katanya hanya jam doang. Umma, wah sibuk dah. Sibuk pun ada yang sibuk dengan. Sibuk katanya sibuk. Yang tengok sibuk. Persoalan sekarang kita adalah apa kita yang mengatur kesibukan atau kesibukan yang mengatur kita. Kalau kita yang mengatur kesibukan, insya Allah kita tetap ada waktu. Tapi kalau kesibukan mengatur kita yang mana waktu apa? Siapa di antara kita yang tak sibuk? Siapa? Sibuk, walaupun sibuk dengan tengah. Sibuk sih. Maka ada pegang yang sibuk dengan tengah. Itu pun bangai. Jadi makanya perlu kita mengatur manajemen waktu itu penting supaya hidup kita teratur, disiplin, dan terutama betul katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat apapun kita mati kita nyo. Jokowi mati sih tengok. Mati hidupnya. Mata lagi husnul khatimah mentau. Besul khatimah. Mati aja, dah hebat tak presiden mati, ayo malaikat presiden. Baik mati baru. Apalagi tanya kamu abang mana mah? Hebat aja. Oke. Kan kena rencana mereka, mereka minta pegahnya. Kenapa nak Nino nak komentar yang masalah Palestina? Kamu tak pikir-pikir Palestina ya?
Boleh negara adanya weh. Nah komentarnya orang yang terima dia juga. Lebih belum tobat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lagi bukan mati aja ulangnya. Nah, dan tanya sampai nak kalian. Itu urusan yang boleh senang. Kibarnya pasti yang kan cakap juga, yang kan Islam PKI gitu lah. Mudah-mudahan ya kitanya hendak sampai lah pikirannya. Jadi berbahagia. Yang terakhir mari kita mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa saudara kita. Mudah-mudahan ibadah ibrah katanya dalam meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kami harta katanya, hanya kami pangkat dan kedudukan, hanya kami pengaruh, hanya kami jabatan yang mana, yang kami hanya amal. Menyertai mati tiga yang mengantar kita, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu ingat ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amai tanya. Yang gua ibu maksud. Ahlu keluarga ibu. Kan ana uri nong tamu lang guru ngaku buku mati leko ana. Ana barang. Yo nanya ke nyali istri setia. Ini ya ana mati leko tamu ini nong. Jamu ni nong analisis. Wa malu harta yang minta yang alfat oh si urno. Yang tinggal itu amalu. Amal kita. Nah ada sembahyang, ada puasa, ada zakir, ada harta, ada haji, yang ikutnya. Jadi kena ada begini yang berbahagia dalam kesempatan ini. Yang mempegang kedua ke saudara lu yang dalam kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan yang sampaikannya bermanfaat. Bila kurang dan lagi maaf, yang salah, yang butuhnya dari Allah SWT dan Rasul. Sementara yang salah, yang murni dari lu sebagai manusia yang biasa. Oleh kenanya, dan lagi maaf pada bapak dan saudara yang mendung kepada Allah dan lagi maaf dan lagi ampun. Atas segala yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam mengucapkan wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.